Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Iskandar, muda dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana peran generasi muda dalam membangun ketahanan nasional dalam dimensi ekonomi. Tahukah teman-teman bahwa ancaman terhadap ketahanan suatu negara di era modern ini tidak lagi sekedar ancaman fisik atau militer, tapi tantangan nyata kita hari ini justru berada pada dimensi ekonomi. Sekitar kita sendiri masih masalah seperti rendahnya literasi manajemen keuangan, tantangan digitalisasi yang dihadapi oleh UMKM lokal, dan tingginya angka pengangguran pemuda masih menjadi hambatan besar. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana peran mahasiswa untuk menjadi agen of change. Oke, banyak sekali mahasiswa telah melakukan bantuan digitalisasi terhadap UMKM lokal yang sebelumnya hanya menerima pembayaran cash, tapi sekarang sudah mulai bermuara kepada pembayaran digital seperti kris dan sebagainya. Banyak sekali webinar-webinar di luar sana juga yang telah membahas dan mengajarkan kita tentang literasi finansial, literasi keuangan agar kita tidak mudah tertipu oleh kejahatan finansial yang ada di luar sana. Lembaga Negara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember menggelar literasi keuangan dengan sasaran mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi langkah pencegahan agar masyarakat tidak tertipu daya dan terjerumus dalam pusaran investasi bodong maupun pinjaman serta kejahatan online. Literasi keuangan oleh Lembaga Negara OJK ini berlangsung digelar di sebuah kafe di Jalan Semeru, Jember pada akhir pekan lalu. Literasi keuangan ini menyasar para pengunjung kafe dari kalangan generasi muda seperti mahasiswa dan juga masyarakat umum. Dengan mengikuti literasi ini, harapannya agar masyarakat tercerahkan tentang berbagai produk jasa keuangan. Selama ini masyarakat hanya sebatas mengetahui produk keuangan yang sifatnya inklusif. Tanpa mengetahui literasi yang cukup, banyak masyarakat yang tertipu dan menjadi korban kejahatan keuangan. Sejak awal Januari hingga 30 Juni 2024, OJK telah menerima 444 kasus pengaduan kejahatan online dari masyarakat, seperti investasi bodong dan pinjaman online ilegal maupun legal. Datang di acara TV One Goes to Campus bertemakan Muda Berkarya untuk UMKM Indonesia. Sebagai salah satu bentuk kepedulian TV One bersama para pendukung acara untuk menyebarkan semangat inspirasi kepada generasi muda untuk menjadi seorang wirausaha sosial untuk negeri. Kita juga akan memasuki atau menyaksikan sebuah tayangan inovasi digital dari Bank BJB dan PLN. Mari kita saksikan bersama-sama. Karena hidup ini yang terpenting bermanfaat, baik nas dan dinas manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat. Bahwa di IPB itu tidak hanya menciptakan yang namanya kurikulum kewirausahaan, bahkan ada inkubator bisnisnya. Tuhan tuh gak pernah membenci orang yang malas, tapi Tuhan selalu ngasih rezeki lebih kepada orang yang rajin. Maka pilihannya kita mau jadi orang yang rajin atau mau jadi orang yang malas itu ada di kita. Untuk kegiatan ini salah satunya adalah mensupport pemerintah untuk program UMKM dan bekerja sama dengan para mahasiswa di Indonesia. Dan pemirsa, di era digital saat ini pemilik UMKM merasakan banyak manfaat dengan kemudahan bertransaksi seperti yang dirasakan oleh Sri, usaha batik ekoprint yang dimilikinya sejak tahun 2013 semakin populer berkat kemajuan teknologi digital. Dari mengikuti seminar pada tahun 2013, usaha Batik Sri mendapatkan respons positif dari pemerintah Kota Bekasi karena mengaryakan para remaja disabilitas. Memiliki keinginan agar kelompok disabilitas bisa mandiri dan membuka lapangan usaha sendiri. Dibantu oleh 6 karyawan yang sebagian adalah disabilitas, Batik Sri yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat bisa memproduksi ratusan produk batik setiap bulannya. Khas Batik Sri diantaranya golok kembang, rumah adat, bambu dan bunga teratai. Yang lebih spesial lagi, produk Batik Sri juga ramah lingkungan karena menggunakan metode ekoprint. Oke, mewujudkan ketahanan nasional bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendirian. Mengutip dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan nasional. Upaya bela negara pun dapat kita wujudkan secara non-fisik melalui pengabdian sesuai dengan profesi keilmuan kita, dengan mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi finansial dan membantu UMKM untuk terus beradaptasi di era digital. Kita turut mengamati
mengamalkan nilai persatuan Indonesia dengan mendongkrak ekonomi masyarakat kecil, pemuda berdaya, ekonomi sejahtera Indonesia kuat. Oke, terima kasih telah menonton dan mari kita berkontribusi secara nyata untuk kemajuan dan ketahanan nasional dari dimensi ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.